FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody like me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai,
aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM 105,4 FM RRI Pro2 Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat pagi. Pada pagi hari ini seperti biasa dengan tema Asta Cita moderasi beragama. Yang pasti Kak ini gak sendiri, sudah ada teman ngobrol Kak ini yang sudah hadir di studio pagi hari ini, teman Pro2. Siapa lagi kalau bukan Kakak Luh Irma Susanti Esos MPD. Jadi yang akan membahas terkait dengan topik beriannya untuk bersyukur. Kita sapa dulu untuk teman ngobrolnya Kak ini pagi hari ini, ada Kak Irma. Hai, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Om Swastiastu Kak Eni. Nggih, Swastiastu. Gimana kabar Kak Irma pagi hari ini? Astungkar sehat. Sehat Ayo, ya. nggih. Oke, nah ini bukan kali pertama loh teman Pro2. Kak Irma itu mengedukasi kita semua di RRI Singaraja karena sudah berkali-kali ya. Jadi sudah berkali-kali hadir ke studio yang pasti membahas topik yang berbeda. Kalau untuk hari ini itu kalau kita dengar kata bersyukur, emang kelihatannya sepele banget. Nggih. Tapi susah banget dilakukan ya nggak sih? Yakti kan. Karena setiap manusia itu tentu ya memiliki banyak alasan untuk bersyukur. Dan dalam ajaran Hindu sendiri, rasa syukur itu tidak hanya diucapkan lewat kata-kata, tetapi diwujudkan melalui iadnya atau sebuah persembahan suci yang dilakukan secara tulus dan ikhlas. Oke, jadi teman Pro2, kita akan berbincang bersama Kak Irma ya tentang tema yang sangat indah, yaitu beriadnya untuk bersyukur. Memang seringkali kita dengar kata iadnya, terus jangan lupa bersyukur. Tapi kenapa sampai saat ini pun banyak orang ya, bukan semua, banyak orang itu kayaknya sulit banget untuk menerapkan. Gimana nih Kak Irma tanggapannya? Nggih, terima kasih ya Mbak Eni yang sudah membantu kita hari ini untuk generasi anak-anak muda dimanapun berada. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat Hari Suci Purnama Kapat kan. Jadi momentum kita di dialog interaktif sepada ini luar biasa memang momennya. Jadi pas momennya untuk membahas tentang bersyukur untuk beriadnya kan Genten. Nah memang Mbak Eni di era digital seperti sekarang mengucapkan kata syukur itu memang mudah sekali kan Genten. Tetapi untuk pengaplikasiannya di lapangan lah yang kadang-kadang hati nurani kita seakan-akan kok susah ya, kok ribet ya kan Genten ya. Anak muda dimanapun berada, kalau kita pahami yadnya itu adalah persembahan yang suci. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Eni, persembahan suci yang tulus ikhlas. Tentu dengan bahasa tulus ikhlas yang dalam ajaran agama Hindu itu adalah konsep lascarya. Berarti di sini ada konsep memberi. Nah, memberi yang bagaimana yang harus kita laksanakan kan gitu. Betul. Sebagai umat manusia, pahamilah satu hal, bahwa pada hakikatnya kelahiran kita sebagai manusia adalah kelahiran yang utama.
Ini adalah salah satu dasar bagaimana kita mengedukasi diri kita untuk memuliakan kelahiran kita. Karena rasa syukur itu akan timbul, akan tumbuh ketika kita paham, oh ternyata Tuhan menciptakan kita sebagai manusia lebih tinggi loh derajatnya dari ciptaan yang lainnya. Nah, rasa syukur yang kadang-kadang kita lantunkan tapi kadang-kadang hati kita bergejolak. Nah, Mbak Eni sekarang kan marak lagi nih kasus bunuh diri kan. Iya, gitu. betul. Nah, kenapa bisa terjadi hal tersebut? Karena anak-anak kita, generasi kita masih melupakan satu hal, bahwa yadnya itu sebenarnya bukan hanya datang ke pura, tetapi yadnya yang sebenarnya adalah pelayanan sederhana bagaimana kita mempersembahkan apa yang kita miliki. Kan gitu Mbak Eni. Apa yang kita miliki itu adalah dasar dari pemberian Tuhan. Nah, diperkuat dalam kitab suci. Nah, sekarang kan ngomongnya bahasa apa sih acuan sastranya kan gitu yang akan nanti menggugah anak-anak kita. Oh, ternyata ada loh dasar sastranya. Kita harus berserah diri, kita harus bersyukur kepada Sang Pemberi kehidupan. Nah, dasar sastranya itu ada di kitab suci Bhagavad Gita bab 9 sloka 27. Yang jabarkan sedikit ya Mbak Eni. Silakan. Yat karosi yat asnasi, yat juhosi dadasiyat, yat tapasyasi kaunteya, tad kuruswa mad arpanam. Nah, sloka ini menjabarkan bahwa apapun yang engkau persembahkan, apapun yang engkau lakukan, dan apapun yang engkau makan, persembahkanlah hanya kepadaku dengan ketulus ikhlasanmu. Nah, dari sloka tersebut anak-anak muda dimanapun berada bahwa ternyata iadnya yang utama itu adalah bagaimana kita mempersembahkan yang terindah, terikhlas kepada Sang Pemberi kehidupan. Mbak Eni, Tuhan itu tidak pernah meminta lebih loh kepada kita. Nah, kita yang sebagai manusia hendaknya sadar diri. Satu hari kita punya 24 jam. Nah, anak-anak muda kita ini fenomenanya sekarang seperti ini. Ketika orang tua mereka kadang-kadang, nak bantu dong ibu buat canang kan gitu, bantu dong ibu mesaiban, wih sibuk kali masih belajar, harus kerja dan bla 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 kan kan ya men. Nah, terus relevansinya bagaimana? Apakah membeli sarana upakara itu salah? Kan enten. Tetapi alangkah baiknya ketika anak-anak kita yang mulai konotasinya semuanya ribet, semuanya harus serba praktis, mulailah edukasi dalam diri kita bahwa hidup itu pilihan. Ketika kita ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan, ketika kita membeli sarana upakara dengan dalil kita tidak bisa membuat, minimal kita tahu tatuannya apa. Nah, misalkan ketika kita disuruh maturan canang sari nih sama ibu. Nah, kita kan hanya tahu beli, ada tukar uang, dapat sarana, kita berikan uang, kita hanya tahu sampai di just itu. Tetapi kita lupa bahwa ternyata arti dari canang itu adalah sarana terkecil untuk memuja beliau. Jadi jangan pernah mengagung-agungkan uang. Tapi dengan uang Tuhan sudah mempermudah. Tuhan hanya mengingatkan kita, pahamilah apa di balik itu. Apa nikmat yang Tuhan berikan ketika Tuhan memberikan segala kemudahan kepada kita, Mbak Eni. Karena lagi dan lagi kita harus bersyukur gitu. Jadi memang sih fenomena anak muda sekarang Gen Z gitu, ibu-ibu muda gitu ya. Jadi memang kadang kalau untuk sarana sembahyangan itu memang harus beli, karena seperti yang Kak Irma bilang tadi, dengan dalih tidak bisa membuat. Sebenarnya nggak masalah. Asalkan pahamilah tatuannya, minimal biar kita nanti ditanya sama anak-anak kita. Kan nantinya kita perempuan-perempuan Hindu pasti nanti jadi orang tua. Anak-anak kita itu anak-anak cerdas, kelahiran anak-anak cerdas. Kenapa sih mama maturan canang? Nah, kita yang kelabaan kan. Nah, Tuhan menitipkan generasi-generasi suputra di tangan
kaum wanita Hindu. Jadi penting sekali bekalilah jenana kita agar nantinya anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang suputra. Tidak hanya memandang yadnya sebagai sesuatu yang ribet, tetapi memandang yadnya sebagai sesuatu yang sederhana, indah, penuh makna. Iya, betul banget ya. Sebenarnya kita tidak harus gitu meribetkan ya. Jadi apapun seperti Kak Irma tadi bilang di awal, Tuhan itu nggak pernah nuntut. Nggak pernah Tuhan nuntut. Nggak pernah nuntut. Sembahyang harus menggunakan buah import. Oh, nggak pernah. Cuman kita yang harus sadar diri. Jangan sampai kita sembahyangnya hanya canang sari saja, tapi doanya berjibun-jibun. Itulah harus ada keseimbangan, Mbak Eni. Nah, betul banget. Karena realita yang kita temui pasti seperti itu kan Kak Irma kan ya. Jadi sering mungkin kadang kita dengar nih tetangga atau lingkungan tempat tinggal kita ngeluh, aduh rainan terus menerus nih, tapi uang nggak ada, sembahyang harus kan gitu. Nah, jadi ketimbang kita sembahyang dengan cara ngutang, ya udah kita seikhlasnya aja. Yang penting jangan lupa bersyukur. Karena memang realitas sekarang itu orang, bukan semua orang ya, tapi kebanyakan orang itu lebih mementingkan riasan tubuh ketimbang riasan yang dipersembahkan kan gitu. Nah kadang ada juga beberapa orang kok rasanya kesannya nggak balance, udah dandanannya udah cetar, tapi cuman kepura cuman membawa canang sari aja. Memang sih Tuhan tidak menuntut gitu ya, seikhlasnya kita. Tapi kadang kita melihat yang seperti itu kok kayak gimana gitu ya. Kayak gimana gitu, karena pengalaman Eni pribadi gitu ya. Sering kadang ngelihat orang kan udah wow banget cetar banget gitu kan ya. Mungkin fenomena dimanapun pasti selalu ada. Dan aku yakin Kak Irma pasti pernah juga ngelihat di lingkungannya kan, udah dandanan cetar, udah pakai jumputan segala macam, tapi kepura hanya membawa handphone. Itulah Mbak Eni, fenomena di lapangan kadang-kadang krusialnya kan seperti itu. Tapi apakah itu benar atau salah kan gitu sekarang. Umat Hindu, anak-anak muda kita dimanapun berada, dalam ajaran agama Hindu konsep keseimbangan itu penting. Nah, jangan kita selalu berkutat pada nilai pembenaran. Nah, kadang-kadang ketika kita memaknai sebuah yadnya sebagai proses persembahan, tentu kita akan mempersembahkan diri kita yang secara wah kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mempersembahkan diri kita secara wah kepada Tuhan, dan sarana yang kita bawa dengan doa-doa yang berjibun, dengan sarana yang paling terkecil, apakah itu bisa disebut dengan seimbang? Kan tidak, Pak Eni. Betul. Maka nilai seimbang yang sebenarnya adalah ketika umat sedharma datang ke pura, apakah kalian mampu untuk mengheningkan diri kalian? Karena yang kita cari itu bukan tempat untuk fashion show, kan Kenten? Bukan tempat untuk mencari pembenaran. Oh, saya loh orang paling berada di kampung ini. Tetapi tujuan kita ke pura adalah untuk hening, untuk bagaimana kita introspeksi diri. Oh, ternyata dari sekian hari, sekian tahun dengan realitas seperti sekarang kan, sekarang rainannya numpuk-numpuk Mbak Eni. Betul. Sekarang Purnama, besok Anggar Kasin, ntar Tilem gitu. Jadi sebenarnya dengan lingkaran waktu seperti itu Tuhan mengajarkan kepada kita, apakah umatku masih tumbuh keikhlasan dalam dirinya untuk menyembahku tanpa ada dalil apapun. Karena terkadang ketika kita ke pura pasti kita sudah banyak bawa doa. Supaya kita lolos inilah, lolos itulah, itu dibenarkan. Tetapi kalau kita ingat hakikat tujuan kita ke pura, tentunya kita akan merasa canggung jika kita melakukan hal tersebut. Karena apa? Kelahiran manusia sudah membawa garis tangan masing-masing. Kita sudah hidup berdasarkan karma kita. Jadi sudah tidak wajar kalau kita ke pura, Tuhan tiang biar lulus ujian tapi kita tidak belajar. Nggak bisa. Tuhan saya ingin kaya tapi tidak bekerja. Kan tidak ada keseimbangan. Betul. Kenten. Jadi tidak ada tuh rasa syukur jadinya. Karena dalam kitab suci juga diwacanakan, bekerjalah engkau dengan sebaik-baiknya tanpa mengharapkan apapun. Dalam artian hukum aksi reaksi itu ada.
Oke. Tetapi kadang itu yang susah karena ketika kita bekerja, saya ingin gaji besar, tetapi kita lupa kita belum melaksanakan swadharma sebaik-baiknya karena apapun yang kita lakukan, perjuangan apapun, Tuhan sudah mencatat dengan caranya tersendiri. Iya, yang penting ketika kita mempersembahkan apapun ikhlas dulu. Iya, ikhlas itu adalah poin terpentingnya. Poin paling penting. Yang penting kita ikhlas dulu, jangan mengutamakan keinginan. Jadi mungkin kadang orang berpikir, saya punya uang 100.000, gimana kalau saya punya 50.000, kayaknya nanti bisa jadi 10 kali lipat. Iya. Gitu. Tapi kalau kamu berdiam diri aja setelah mendana punya, ya pasti nggak bakal ada efeknya, kan gitu. Tapi kalau seperti kata Kak Irma tadi, kamu harus bekerja yang ikhlas. Gimana caranya biar bisa dapat lebih dari itu, kan gitu. Karena nggak mungkin kita berdiam diri tiba-tiba udah jatuh uang segepok. Itu is impossible. Nggak mungkin. Siap. Ya, jadi apapun itu teman Pro 2. Jadi seperti yang Kak Irma bilang tadi, apapun persembahan kamu, yang utama kamu ikhlas dulu. Jadi masalah nanti Tuhan membalas seperti apa, ya kita harus bersabar. Iya, biarkan semesta yang semesta yang bekerja, semesta yang menjawab. Kita fokus aja. Kalau misalkan kerja, ya udah kerja. Jangan sampai misalkan, aku mau kerja nih, entar biar dapat uang banyak. Ya kalau kerjanya itu aja kan belum tentu. Iya, betul itu Pak. Jadi ketika kamu melihat orang bisa ada di depannya, di atasnya kamu, ya jangan berpikir kalau kerjaannya dia sama dengan kita. Karena kadang orang kelihatannya berdiam diri, tapi yang main apa? Otak. Oke. Jadi kayak Kak Irma nih, meskipun menjadi seorang pegawai, aku yakin pasti punya kerjaan sampingan juga. Nah, jadi ketika Kak Irma udah bisa bawa mobil gitu misalnya, tapi teman-temannya masih naik motor, kok bisa? Padahal status sama pegawai. Jangan salah. Tapi di luar pegawai pasti ada kerjaan lain yang menunggu, kan seperti itu. Nah, jadi buat kamu teman Pro 2, kayaknya kita tertampar banget nih pagi hari ini. Siapa nih kira-kira yang malas sembahyang, atau biasanya pagi-pagi itu kan kita diwajibkan untuk sembahyang, dan apapun yang kita makan, sebelum makan kita ingat berdoa dan kita sisihkan sedikit, sejumput aja, nggak harus setengah kan gitu ya. Makanan apapun itu intinya kita bersyukur kan gitu. Nah teman Pro 2, jadi buat kamu kalau ada yang ingin bertanya-tanya seputaran dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, aku tunggu pertanyaan kamu di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 3991054, atau kamu juga bisa live chat di aplikasi RRI Digital dan channel YouTube kita RRI Singaraja Official. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Yang kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Since you never running out of me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Yang kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital.
baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? Dengan rasa syukur tadi kan udah dijabarin panjang banget nih sama Kak Irma. Gimana sih caranya beriannya yang benar? Terus aturannya seperti apa? Tadi sudah diedukasi banyak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Irma, gimana sih cara yang paling sederhana aja deh beriannya dalam kehidupan modern agar tetap bermakna dengan tulus? Iya. Jadi anak-anak muda, pahamilah satu hal. Ketika kita beriannya di era modern, ketika kita menghadirkan Tuhan di era digitalisasi, sebenarnya kita beriannya sudah dari bangun pagi. Betul. Nah, kan karena dari bangun pagi, hal yang paling pertama dibawa nih pasti dilihat nih pasti HP. Ya. Terus yang paling gampang itu apa? Akseslah berbagai hal positif. Karena di pagi hari dalam Hindu dikenal dengan jam Brahma Muhurta. Kadang-kadang kita ngeyel disuruh Trisandya, padahal Tuhan sudah menuntun kita bahwa Hindu memuliakan 3 waktu, pagi, siang, sore. Nah, dan Hindu juga memberikan kebebasan asalkan kita ingat, asalkan kita eling. Nah, yadnya yang sederhana di era digital adalah bagaimana kita menggunakan media sosial kita dengan bijak. Nah, ketika kita menggunakan media sosial dengan bijak, maka arah-arah positif akan selalu memenuhi pikiran kita. Nah, ketika pikiran kita sudah positif, ketika ada hari raya kita mau tampil ke pura, kita akan tertanam dalam benak kita bahwa kita ke pura itu adalah untuk menghadap beliau. Ketika kita menghadap beliau, kita juga harus pahami bagaimana lingkungan di sekitar kita. Apalah artinya yadnya yang besar, apalah artinya penampilan kita yang mewah. Tapi ketika kita di pura, kita misalkan bergesekan dengan orang dan kita mengumpat orang tersebut karena mungkin menginjak kaman kita, karena secara tidak langsung mungkin mereka bawa dupa, baju kita kena dupa, ya kan sudah ada amarah tuh di pura, sudah ada pikiran-pikiran yang negatif. Wajar kita marah, tapi ingatlah, oh ternyata Tuhan sedang melatih kesabaran hamba. Dan kemudian ingatlah bahwa kita ke pura tentunya apa yang diinginkan adalah Tuhan itu adalah persembahan kita yang ikhlas. Ketika kita dihadapkan dengan plang dana punya, dengan penampilan kita yang mewah, tidakkah terketuk hati kita untuk melakukan punya? Karena apa? Kita mampu loh membeli baju yang mewah, tetapi Tuhan mengingatkan kita, apakah Anda mampu untuk memberikan apa yang Anda miliki untuk sesama? Nah, di sanalah konsep yadnya yang sederhana, itulah pelayanan. Karena pelayanan adalah bagaimana kita mampu memuliakan Tuhan dengan memandang semua ciptaannya. Kan punya itu untuk kebersamaan kita, untuk merawat pura kita, karena pura kita itu adalah tempat stana beliau. Mesti perlu dirawat. Dan mungkin dana dari punya itu bisa untuk perehaban pura misalkan. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi polemik dalam keseharian kita. Kita memiliki segalanya, tapi kita lupa untuk berbagi, kan Kenten Mbak Eni?
Iya, jadi benar ya tadi Kak Irma bilang, jadi kita udah dengan payasan yang udah cetar mungkin ya. Nggih. Tapi ketika kita lewat di sebuah pelataran pura, ada tulisan besar Dane Punya. Nggih. Sudahkah terketuk hati Anda teman berdua? Nggih. Jadi sekalipun mau Dane Punya, mau Punya gitu, itu nggak harus Besar. Kecil pun asalkan ikhlas. Kembali Asalkan lagi ikhlas betul. nggih. Asalkan ikhlas dan asalkan ingat. Ingat, nggih. Jangan dilewati begitu saja. Iya, betul. Dengan alasan nggak bawa uang, waduh salah. Sekarang pura di mana-mana udah pakai QRIS. Iya. Udah pakai kode QR, jadi gampang banget ya. Kalau pengen mempunyai sekarang di pura, apalagi pura-pura besar itu, udah bisa banget dengan QR aja. Kamu cukup pakai handphone kamu aja. Kalau bilang nggak ada kuota, salah. Sudah ada wifi. Ya. Karena tahun ini dah kalau nggak salah di awal tahun aku pernah nangkil gitu. Awalnya gitu juga pengen mempunyai, tapi kok nggak bawa cash gitu. Ternyata pas lewat seret, ternyata bisa pakai QRIS. Ternyata Karena Tuhan sudah mendigitalisasi, udah digitalisasi juga, betul. nggih. Makanya gini, udah pakai QRIS, ternyata sekarang bisa pakai QRIS, nggak ada kuota, ternyata ada wifi. Jadi kita udah dibikin nyaman banget sebenarnya gampang, sekarang nggih. sembahyang gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk membuat alibi atau pembenaran segala macam alasan. Nggih. Tapi ingat, ketika udah ada wifi jangan disalahgunakan. Iya, betul Mbak Eni, nggih. Jadi untuk kalau memang untuk mempunyai sih nggak masalah, tapi jangan sampai membuka konten-konten yang tidak layak gitu ya. Kita tonton apalagi berada di pura itu kayaknya enggak banget deh teman Pro 2. Jadi ingat, ketika kamu melakukan persembahyangan kemanapun dan dimanapun, etika sembahyang harus dijaga. Iya, betul Mbak Eni. Dan ingat, kalau memang ada rezeki sedikit udah mempunyai, harus ikhlas. Jadi jangan seperti tadi yang kita bahas di awal, udah mempunyai berharap cepat kembali. Nggak bisa seperti itu teman Pro 2. Nah, kalau menurut Kak Irma sendiri, gimana sih cara menanamkan nilaiannya kepada generasi muda agar mereka tumbuh dengan rasa syukur dan peduli terhadap lingkungan serta orang-orang yang ada di sekitarnya, Kak? Buat anak muda dimanapun berada, menumbuhkan rasa syukur itu sebenarnya kalau dibilang susah, dibilang gampang. Karena kalau dasar rasa syukur itu adalah bagaimana kita menerima keadaan kita. Terkadang kita terlahir dengan anggota fisik yang lengkap, kita masih mengeluh, kan benar Mbak Eni ya? Betul. Tetapi coba lihat, di sekeliling kita ada anak autis, bahkan mereka tidak bisa jalan, tapi mereka tetap bersyukur. Nah, hal yang paling sederhana adalah muliakanlah apapun yang kita miliki hari ini. Karena itulah pemberian Tuhan yang paling indah. Karena pada saat kita bangun tidur, kita masih bisa bernafas. Nafas, udara yang kita hirup itu sebenarnya kalau digambarkan dengan uang itu tidak ada artinya. Ya, coba kita lihat di rumah sakit, banyak kerabat kita yang memakai tabung oksigen untuk bernafas. Kita sudah bisa bernafas, kita masih bisa jalan, kita masih bisa bekerja. Itulah harta kita yang terindah sebenarnya. Tapi kadang terlupakan karena mindset anak-anak kita, saya harus bisa lebih dari si A, saya harus bisa lebih pintar dari si B. Jadinya pikiran mereka akan terus terstimulasi energi-energi negatif, Mbak Eni. Iya, betul banget. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang pasti punya jalan hidup, rezeki masing-masing. Jadi seperti tadi Kak Irma bilang, jadi jangan pernah kamu membandingkan diri kamu dengan orang yang lebih terus. Tapi cobalah bandingkan diri kamu dengan orang yang lebih terpuruk di bawah kita. Di bawah kita lah minimal, apalagi orang-orang yang kekurangan, yang berkebutuhan khusus aja bisa hidup gitu. Kenapa apalagi kita yang udah dikasih semuanya sempurna lah istilahnya gitu. Jadi ketika ketemu dengan orang yang lebih dari kamu, jangan dipakai perbandingan, tapi itu adalah dipakai sebagai motivasi. Iya, support kita. Bagaimana sih caranya dia bisa seperti itu? Ternyata saya harus belajar lebih nih, kan begitu. Tapi kalau kita mindsetnya, anak itu enggak pernah sembahyang, enggak pernah bla bla, kok bisa gitu? Pasti dah cari pesugihan. Nah, kan mulai kita terkontaminasi, pikiran kita sudah ke energi-energi yang akan merusak semua
cara kerja kita dan cara pandang kita. Iya, betul sekali. Jadi energi positif harus ditumbuh kembangkan ya. Sebisa mungkin yang negatif-negatif kita hilangkan saja agar tidak merubah mood yang awalnya mungkin udah semangat banget nih. Mau pagi-pagi. sembahyang atau mau kemana pagi-pagi, tiba-tiba ketemu sama orang yang ada di yang posisinya lebih lah dari kita. Jadi kita sudah menciut. Udah menciut lebih dulu. Jadi sebenarnya sih konsep hidup nggak seperti itu. Jadi konsep hidup kita ya udah kita saling bergandengan tangan dengan sesama, jangan saling menjatuhkan. Iya, benar Mbak Eni. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi ingat, Tuhan menciptakan manusia itu tidak semuanya sama. Iya. Pasti punya kekurangan, punya Dan kelebihan masing-masing. dan kekurangan orang pun tidak bisa kita samakan dengan orang lain kan gitu Kak Irma ya. Jadi semuanya pokoknya istilahnya beda. Jadi kalau pengen sama ya udah kamu harus mencari cara gimana sih menyamakan diri. Yang pasti dengan cara yang positif dong tentunya. Oke, nah Kak Irma kalau boleh tahu apa sih yang menjadi tantangan terbesar nih di masyarakat dalam menerapkan niatnya dengan hati yang tulus? Iya, tantangannya kembali lagi kita yang tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Ini yang sebenarnya tantangan yang paling besar. Karena apa? Sifat alamiah manusia ketika punya satu pasti ingin punya dua, punya tiga, punya empat. Ya, tetapi hal mendasar yang dilupakan adalah ketika kita sudah memiliki satu, apakah kita mampu berbagi yang satu itu dengan sesama kita? Nah, makanya yadnya itu adalah sebuah jembatan. Bagaimana kita sebagai manusia yang diberikan rahmat oleh Tuhan, lahir sebagai manusia dengan kualifikasi tertinggi, mampu untuk memuliakan kehidupan yang lainnya. Makanya ketika kita membuat Banten, kita mempersembahkan bunga, kita mempersembahkan hewan-hewan untuk dijadikan sarana persembahyangan, itu sebenarnya untuk meningkatkan derajat mereka. Pengetahuan inilah yang perlu kita pahami sebagai dasar kita melaksanakan upacara yadnya. Karena sebesar apapun Banten, ketika kita tidak memiliki keikhlasan, maka hati kita akan penuh dengan kekosongan. Jadi fenomena sekarang kan ritualnya ramai tapi jiwanya sepi. Kenapa jiwanya sepi? Karena kita tidak paham. Kita seolah-olah diperbudak oleh hari-hari suci. Kita harus buat ini, buat itu, kita lelah, kita seakan-akan waktu kita tersita. Tapi di balik itu Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita menumbuhkan semangat untuk menjaga warisan Nusantara kita. Karena dengan kita pahami, ketika kita buat Banten kan ada fokus ya Mbak Eni ya. Nah, fokus di era digital berarti bagaimana fokus pikiran kita untuk menjadi generasi yang melek digital. Nah, menjadi generasi yang melek digital adalah generasi yang mampu merangkul sesamanya. Ketika kita mungkin kita dalam tatanan lebih, ekonomi lebih, kita membuat sebuah gebrakan, kita harus tampil wah nih ke pura. Kita tidak sadar, tidak semua manusia memiliki tatanan ekonomi yang berlebih. Ingatlah di sekeliling kita. Apakah mereka tidak merasa minder ketika melihat kita? Lebih baik kita tampil sederhana, tetapi kita merangkul semuanya. Karena tujuan kita ke pura untuk menyembah beliau, untuk hening. Kalau tujuan kita ke pesta ya tentu untuk jor-joran kan begitu. Jadi esensi itulah yang penting kita untuk pahami. Kita ke pura untuk memuja beliau. Meskipun kita tidak melihat secara langsung, tetapi energi beliau yang kita rasakan. Makanya jangan salah ketika dalam Hindu ada etika berbusana adat ke pura. Kengkenang pemangkune pangten ledap kenten kalau pakaian kita yang merangsang ke pura kan kenten ya. Jangan salahkan mata memandang tapi salahkan diri kita yang salah berpakaian kan kenten Mbak Eni. Jadi itulah nilai keikhlasan yang sebenarnya gunakan wiwe ke kita. Kalau kita ke pesta silahkan Anda pakai pakaian yang semewah-mewahnya, tapi ke pura pakailah pakaian yang bisa dikatakan dengan tatanan suci. Karena pakaian yang
sederhana akan memberikan ruang kepada pikiran kita untuk lebih fokus ketika kita sembahyang, duduk hening memuja beliau. Karena sekarang kan polemiknya orang ke pura seakan-akan hanya menjadi rutinitas, asal setor muka aja, entah itu sembahyangnya dapat, entah itu sembahyangnya hanya sebagai sebuah kiasan. Kadang-kadang kita yang melupakan esensi syukur itu sebenarnya. Mbak Eni, mungkin sedikit fenomena yang kerap sekali terjadi. Iya, jadi intinya kurang bersyukur aja sih ya. Ya, anak-anak muda sekarang kita kadang-kadang yang risih juga melihat anak-anak yang ke pura rambutnya tergurai. Padahal di Hindu ketika anak-anak yang masih dalam konotasi mereka itu bajang, ikatlah dengan pusung gonjer. Sebenarnya itu semua punya makna. Nah, bagi yang sudah menikah mungkin metagelan. Metagelan itu dalam bentuk pusungan itu sebenarnya sebuah bentuk, bukan kita itu ribet sebenarnya, bukan kita itu ngai serem gen, kan gitu. Yang penting kan hatinya ikhlas, kan sekarang banyak seperti itu. Kamu soalim aja ke pura, tapi benarkah hatimu ikhlas? Nah, mulai terjadi sebuah kontroversial jadinya. Sebenarnya kalau kita datang ke pura dengan rambut yang rapi, dengan pikiran yang suci, dengan pakaian yang bersih, maka energi visual positif itu pasti akan hadir. Karena kita tidak memberikan ruang kepada di sekeliling kita untuk saling melihat satu sama lain, kan begitu. Jadi bertinggalin anak megambahan kan, wih kok ke pura megambahan saling menghina lah jadinya Mbak Eni ya. Hilanglah sakralisasi di pura tersebut. Jadi betul banget ya terkait dengan masalah pakaian, juga busana keadat ya. Jadi sebisa mungkin pilih yang agak tertutup sedikit sih ya. Kalau memang pakai pakaian yang terbuka berarti dalamnya juga yang dalamnya yang harus ditutup kan gitu. Kita yang memilih untuk menampilkan yang pantas lah ke pura. Betul banget. Jangan sampai nanti kita udah baju luar transparan, dalamnya malah lebih transparan. Nah, itu yang tadi dibilang Maka Irma, jangan salahkan mata memandang. Karena Anda yang memancing. Kalau Anda tidak memancing, saya tidak terpancing kan gitu. Oke. Nah, kalau menurut Kak Irma sendiri, apa sih yang membedakan beriadnya karena kewajiban dan beriadnya karena rasa syukur? Perbedaannya beda-beda tipis sebenarnya Mbak Eni. Karena kewajiban itu adalah dasar dari rasa syukur. Ketika kehidupan manusia itu selalu dipenuhi dengan ruwe binede. Jadi tidak ada manusia yang lahir pintar-pintar saja, nanti kan dunia tidak marak tuh. Yang mengejar anak dua tugas guru ngapain lagi kan? Betul. Jadi beriadnya dengan kewajiban. Wajib itu artinya bagaimana kita melaksanakan tatanan yadnya dengan kewajiban kita karena kita sudah diberi hak oleh Tuhan. Nah, beriadnya dengan rasa syukur adalah dasar landasan agar kita mampu melaksanakan iadnya sebagai bentuk kewajiban. Jadi ketika kita melaksanakan iadnya sebagai kewajiban tanpa didasari oleh syukur, itu tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Karena dalam ajaran agama itu kita mengenal konsep rajasik, tamasik, satwika. Jadi ketika kita melakukan pelayanan kewajiban dengan rasa syukur, tentunya kita sudah melakukan iadnya yang satwika. Nah, kemudian ketika kita melakukan yadnya dengan kewajiban tapi kita masih ada hitung-hitungan tuh dengan Tuhan, syukur kita ada konteksnya. Tuhan, saya bersyukur tapi tolong berikan saya gaji yang berlipat. Kan udah ada itu tawar-menawar dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan yadnya kualifikasi rajasik dan tamasika gitu. Jadi hasilnya goalnya tidak 100%, ada 100%, ada 50%. Jadi itu kita yang memilih ya. Oke, jadi semuanya sudah ada porsi masing-masing kan gitu. Nah, kalau menurut Kak Irma sendiri, gimana sih cara kita menumbuhkan kepada para Gen-Z generasi muda agar lebih semangat ketika ingin sembahyang ke pura atau ingin beriadnya? Karena sekarang kalau kita lihat kayaknya agak lesu ya, kayak kurang semangat gitu ya anak muda kalau misalkan disuruh orang tuanya, ayo sembahyang kok pasti
nanti aja gitu. Nggih. Nanti tapi nggak jalan. Nggak ya. jalan kan gitu. Gimana nih Kak? Sebenarnya ketika kita di era digital, yadnya itu sekali topik yang tadi di awal Mbak Heni ya, bukan hanya kepura, tetapi bagi anak-anak muda kita, ketika anak-anak muda kita paham bagaimana hakikat unsur panca mahabhuta yang ada dalam diri manusia yang diaktualisasikan dalam panca indera. Ketika anak-anak muda kita ingin melakukan yadnya yang sederhana, maka pahamilah bentuk-bentuk bagaimana semesta mengingatkan kita. Contoh panca indera mata. Ketika kita melihat sampah mungkin terketuklah hati kita. Karena apa? Itu yadnya sebenarnya. Memisahkan sampah plastik dengan sampah organik ketika kadang kita berada di jalan, terketuk hati kita nih, karena dalam hati itu ada Sang Hyang Atma, ada Padmo Hridaya. Jadi ketika anak-anak muda kita mulai mengaktualisasikan panca indrianya, maka mereka sebenarnya sudah beryadnya. Nah, ketika melihat sampah, mereka dengan sontak untuk membersihkannya. Kemudian ketika anak-anak ada di dalam dunia digital, mereka tidak mengakses konten-konten yang tidak sepatutnya. Kemudian ketika anak-anak kita menggunakan telinganya, dengarkanlah yang baik-baik. Jangan mendengar yang buruk-buruk sehingga akan mempengaruhi pikiran kita. Nah, ketika anak-anak kita berbicara, maka kita menggunakan panca indera mulut kan Mbak Eni ya. Berbicaralah yang tidak menyinggung perasaan seseorang. Karena kata-kata bisa menyebabkan kita mempunyai musuh, ucapan bisa menyebabkan kita mempunyai banyak teman. Kemudian dengan pikiran kita, gunakanlah pikiran kita untuk mengedukasi. Anak-anak sekarang kan canggih nih Mbak Eni. Nah, dengan membuat konten yang bisa mengajak umat untuk ayolah kita trisandya. Kadang-kadang caption sederhana tetapi selalu masuk di beranda dan teman-teman mereka mengakses. Sebenarnya kita sudah melakukan yadnya, karena kita mengajarkan ajaran dharma kepada anak-anak kita, kepada rekan-rekan kita. Kemudian ketika kita ke pura, mungkin anak-anak kita kan selalu bawa HP, mungkin mengabadikannya. Secara tidak langsung mengabadikan hal-hal tersebut akan memberikan gambaran kepada anak-anak kita ke depan. Oh, ternyata kalau purnama sasih kapat odalan di pura ini. Oh, dari dia yang tidak tahu menjadi tahu, itulah pengetahuan, itulah jenana, itulah yadnya yang sebenarnya di era digital seperti sekarang. Oke, jadi kita mungkin sebagai orang tua atau generasi yang lebih gitu ya, lebih tua lah istilahnya, lebih tua dari Gen-Z anak muda. Jadi kita harus jadi plot twist ya harusnya ya. Jadi contoh untuk generasi muda, gimana sih caranya agar semangat berangkat ke pura. Seperti tadi Kak Irma bilang, kalau kita terlalu cetar mungkin dia minder gitu. Mungkin kita harus menyeimbangkan diri ya. Jadi menyeimbangkan diri dan juga ngasih-ngasih petua. Apa sih penting banget loh kita bersembahyang. Mungkin dengan cara bersyukur atau apa. Dan kadang nih realita yang kita lihat Kak Irma ya, kadang banyak juga orang yang malas melakukan yadnya. Jangankan melakukan yadnya, bersembahyang. Jadi orang yang malas bersembahyang, tapi ketika dia sudah sakit, ya baru ingat. Ya. Kan itu ada kan fenomena seperti itu. Nah, gimana pendapatnya Kak Irma? Karena cara Tuhan mengingatkan kita unik sebenarnya Mbak Eni ya. Jadi fenomena sekarang ketika diberi sehat mereka lupa untuk bersyukur. Tetapi ketika sakit melanda mereka, baru mereka ingat dengan Tuhan. Tapi apakah itu bisa disebut dengan hukuman Tuhan? Kalau dibilang hukuman mungkin iya, kalau dibilang cara Tuhan menyayangi juga iya sebenarnya. Karena siapapun umat ketika dia berada di tahapan terpuruk, satu yang paling diingat adalah Tuhan. Mungkin mereka menyalahkan Tuhan, mungkin mereka meminta keadilan sama Tuhan. Tetapi ternyata ketika kita mengalami sebuah musibah, sebenarnya itu adalah kasih sayang Tuhan yang menyebabkan jiwa kita mendekat kepada Beliau. Karena yang tanpa masalah pasti pun Mbak Eni, kalau sudah hidupnya mapan-mapan aja, pasti mereka lupa untuk bersyukur karena mereka sudah menganggap, wih,
ini hasil kerja kerasku. Di balik layar apa yang kita miliki ada kuasa Tuhan. Maka dari itu Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, lihatlah di sekelilingmu. Jangan memberi ketika kamu sudah kaya. Jangan memberi ketika kamu sudah memiliki semuanya, tapi berilah apapun itu ketika kamu ada dalam tahap apapun. Karena ketika kita memberi dalam konteks bukan hanya bentuk uang. Nah, salah satu contoh, kita punya teman nih terpuruk. Kita dengan nasihat kita sudah memberi pelayanan sebenarnya. Jadi meminimalisir kasus bunuh diri, kan gitu Mbak Heni. Nah, ketika teman kita juga mengalami musibah, kita memberikan sebuah statement, oh Tuhan masih syukur, masih sayang kamu. Karena dalam Hindu Hindu tuh terjadi musibah, kata agat itu pasti selalu ada. Sebuah tabrakan agat singlung ya. Itu sebenarnya adalah warisan-warisan leluhur Nusantara kita yang selalu domain kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Waktu tabrakan terjadi, udah palu jangkrik nih, masih satu selamat, kan gini, biagat masih hidup. Nah, ada yang lagi satu sudah patah kaki, agat masih angkianin meskipun mereka sudah kehilangan kakinya. Itulah ajaran leluhur kita, bahwa dalam keadaan apapun tumbuhkan rasa syukur. Karena rasa syukur yang ada dalam hati nurani kita adalah bentuk kesadaran tertinggi, karena kita sudah memuliakan kehidupan kita, Mbak Eni. Iya, betul banget. Mungkin di saat posisi terpuruk pun kita harus bersyukur, tapi kita lihat dari sisi positifnya. Kalau kita lihat dari sisi negatifnya, mungkin pragat-pragat dah masalahnya. Pragat-pragat mungkin basangnya gedeg aja. Gedeg aja basangnya gitu. Nah, teman Pro 2, nggak kerasa 50 menit sudah aku bincang-bincang sama Kak Irma untuk pagi hari ini. Mungkin sebagai closing statement deh Kak Irma, ada yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 dan untuk para gensi agar lebih sadar lah untuk beriannya, serta beriannya itu dengan rasa syukur. Ketulusan beriannya di tengah era digital dengan budaya instan seperti sekarang, bukan dengan besar kecilnya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi dengan besar kecilnya keikhlasan yang kita miliki. Yakinlah generasi muda kita bahwa ajaran agama diciptakan oleh beliau bukan untuk menghina satu sama lain, tetapi ajaran agama itu ada untuk membentuk karakter kita, sehingga kita yakin bahwa pada hakikatnya kita adalah bersaudara. Wasudewa Kutumbakam, kita lahir dari Bapak Akase yang sama, kita lahir dari Ibu Pertiwi yang sama. Oleh karena itu, muliakanlah kehidupanmu dengan selalu mengaplikasikan konsep Tatuam Asi. Oke, terima kasih wejangannya pagi hari ini Kak Irma. Keren banget teman Pro 2. Sudahkah kamu tertampar dengan edukasi untuk pagi hari ini yang sudah dibagi sama Kak Irma? Jadi memang penting banget ya beriannya untuk bersyukur. Ingat ya, apapun yang terjadi, syukur yang paling utama. Aget gitu kalau istilah Bali ya. Kalau Indonesia syukur. Kalau Bali aget gitu. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah setia banget dengerin ya obrolan kita pagi hari ini di Sepada dengan tema Asta Cita Moderasi Beragama. Jadi buat teman Pro 2, sudahkah kamu bersyukur pagi hari ini? Diberi kesehatan untuk melanjutkan kehidupan, diberi semangat, jangan lupa sembahyang karena hari ini purnama. Tapi tapi kita tekankan, sembahyang tidak hanya di Rainan aja. Tapi kita sembahyang harus setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Apapun yang kamu konsumsi, yang kamu makan, setidaknya kamu sisihkan sedikit untuk beriannya, aturan ke Tuhan ataupun untuk leluhur kamu gitu. Dan terima kasih buat semuanya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih.
Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik.